Ibu guru hebat pasti pernah bertemu dengan situasi seperti pada kedua sketsa tersebut. Lalu, bagaimana respon Bapak Ibu dalam menghadapi murid yang sedang mengalami masalah tersebut? Apakah dengan marah ataupun menghukum? Apakah hukuman itu adil bagi murid-murid kita? Atau apakah hukuman itu sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan? Bersama saya, Ade Putri, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah melalui pendekatan segitiga restitusi. Budaya positif tercipta dari kebiasaan-kebiasaan positif yang akan menjelma menjadi sebuah disiplin positif. Termasuk salah satunya dalam penanganan murid yang bermasalah. Tetap harus dilakukan dengan menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, agar murid menjadi merdeka, bertanggung jawab, dan dapat memperbaiki hubungan yang rusak. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam menerapkan disiplin positif adalah pendekatan segitiga restitusi, di mana restitusi merupakan tindakan pemulihan atas respon dari permasalahan yang terjadi berdasarkan kesadaran diri, untuk kemudian dapat bertanggung jawab atas permasalahan tersebut dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Dan segitiga restitusi merupakan pendekatan untuk memudahkan guru dalam melakukan proses menyiapkan murid melakukan restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Adapun tahapannya adalah 1. Menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari identitas gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan dan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan, yaitu ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan siap berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah contoh praktik segitiga restitusi dalam menerapkan disiplin positif kepada murid. Romli, tadi pagi Ibu dapat laporan, katanya kamu membuat Eca nangis di kelas ya? Ya Bu, tadi pagi saya mengejek Eca dengan menggunakan nama panggilan ayahnya Bu, sampai dia nangis. Terus, ada nggak teman-teman lain di kelas yang kamu panggil dengan nama ayah mereka? Banyak Bu. Romli, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi dari permasalahan kita ini. Ibu juga pernah kok melakukan apa yang udah kamu lakukan itu ke Eca, manggil nama teman itu dengan nama ayah mereka. Kayak seru dan seneng aja gitu kita ya kan Rom, manggil mereka dengan nama ayahnya. Ya Bu, bener banget. Jadi seneng teman-teman jadi merhatiin saya. Mereka jadi sering memanggil saya Bu. Untung kamu cuma panggil mereka dengan nama ayah mereka. Kan bisa aja sebenarnya kamu panggil mereka dengan sebutan yang lebih buruk lagi. Ya kan Rom? Ya benar Bu, kan saya masih baik ya kan Bu. Manggil mereka dengan nama ayahnya daripada manggil dengan nama kotoran atau hewan. Iya bener. Berarti kamu masih baik anaknya sebenarnya Romli. Kamu pertahankan itu. Tapi coba deh kamu pikir-pikir lagi. Kalau kamu manggil nama teman kamu dengan nama ayah mereka, kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kamu Rom? Enggak sih Bu, saya juga nggak sungguh-sungguh manggil mereka gitu. Cuma pengen godain mereka Bu. Emang perilaku kamu itu nggak sesuai dengan keyakinan kamu yang mana Romli? Menghormati dan menghargai orang lain Bu, dan kenyamanan. Emang menurut kamu keyakinan itu penting buat kamu? Penting lah Bu, kan saya juga nggak suka kalau orang manggil saya dengan nama ayah saya. Harusnya nggak disebut gitu Bu. Betul sekali Romli. Kita harus menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua dari kita.
Jadi sekarang kira-kira apa nih menurut kamu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah kita ini? Meminta maaf dengan teman-teman yang pernah saya sebut nama ayahnya, Bu. Kemudian saya akan manggil teman-teman dengan nama mereka, mengajak mereka berteman dengan cara yang baik sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Sering ngobrol dengan teman-teman biar makin akrab dengan mereka. Mantap sekali Romli, gitu dong. Kita harus bisa berteman dengan cara yang positif, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat, ya kan? Nah, yaudah, sekarang ini masih jam istirahat, kamu boleh lanjutkan istirahatnya ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya, Bu, saya pamit ya, Bu. Oke. Rehan, gimana kabar kamu hari ini nakku? Sehat, Bu. Udah makan siang belum? Sudah, Bu. Nah, gimana perasaan kamu hari ini di sekolah? Biasa aja, Bu. Oke, baiklah Han. Kira-kira ada sesuatu nggak nih yang ingin kamu ceritakan sama ibu? Apa, Bu? Ya apa aja, karena ibu pengen denger nih cerita dari kamu. Kemarin saya nggak sekolah, Bu. Kenapa kamu nggak sekolah? Saya bolos, Bu. Pagi dari rumah, saya berpamitan pergi ke sekolah. Tapi saya bolos, Bu. Emang kamu pergi kemana Han? Ke atas sana, Bu. Ngapain kamu di sana? Ke ngelihat pemandangan, Bu. Apa ada orang lain lagi yang bolos sama kamu? Tidak ada, Bu. Apa pemandangan di atas itu sekeren itu ya Han? Sampai kamu betah duduk seharian di sana? Iya, Bu. Bagus banget, Bu, pemandangan di sana. Kelihatan laut dan pemandangan pegunungan hijau. Semua, Bu. Terus di sana ada kayak gubuk gitu, Bu. Jadi bisa nyantai banget, makanya saya betah. Wah, keren dong Han. Kapan-kapan bisa dong kita sekelas piknik ke sana. Ya bagus tuh, Bu. Mau banget saya, Bu. Pasti seru. Kamu pasti memiliki alasan kan kenapa kamu membolos kemarin, Rehan? Iya, Bu. Bosan saya, Bu. Harus duduk di dalam kelas. Iya, ibu paham kenapa kamu bosan. Karena ibu juga pernah kok merasakan bosan ketika mengajar kalian. Tapi ketika ibu bosan, dengan pergi ke tempat yang kita sukain, kita jadi merasa tenang dan merasa bebas. Ya kan Han? Iya, Bu. Benar banget. Saya merasa tenang dan bebas. Makanya saya tiduran di gubuk sampai sore. Kamu berhak kok Han mendapatkan ketenangan dan kebebasan itu. Tapi syukurnya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi kan? Kamu cuma membolos kan? Iya, Bu. Saya cuma membolos dan melihat pemandangan yang bagus dan menikmati. Dan saya melihat teman saya mengajak yang ngerokok, tapi saya tidak mau, Bu. Karena kan memang nggak boleh, Bu, ngerokok. Padahal sebenarnya bisa aja kamu ngikutin ajakan teman kamu, ya kan Han? Tapi kamu lebih memilih untuk menolak ajakan teman kamu dan tetap pergi ke atas untuk melihat pemandangan, ya kan Han? Iya, Bu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu sudah tahu kamu bisa melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Tapi Rehan, coba deh kamu pikir-pikir kembali. Kelakuan kamu kemarin yang membolos itu sesuai nggak dengan keyakinan kamu? Enggak, Bu. Saya kan harusnya pergi ke sekolah dan belajar, Bu. Nah, lalu keyakinan apa nih yang tidak sesuai dengan perilaku kamu tersebut? Saya sebenarnya sih orangnya bertanggung jawab, Bu. Tidak pernah absen selama ini dan tidak pernah bolos, Bu. Selalu mengerjakan tugas dan diberikan kepada Ibu. Ibu kan tahu sendiri, saya nggak pernah masalah bolos. Mungkin kemarin emang lagi males dan bosan aja, Bu, pergi ke sekolah. Emang lagi pengen sesuatu baru, makanya bolos, Bu. Emang menurut kamu jadi orang yang bertanggung jawab itu penting, Han? Yakinlah, Bu, saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab yang bisa diandalkan. Iya, setuju banget Ibu Han. Kita emang harus jadi orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang coba nih, kira-kira menurut kamu apa solusi dari permasalahan kita hari ini? Kamu bisa menangani rasa bosan kamu, tapi kamu tidak melakukan bolos sekolah dan kamu tetap melaksanakan keyakinan kamu. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Saya, Bu, harus mulai dari diri saya, sadar kalau saya bebas itu bisa diperoleh tanpa harus melanggar keyakinan saya.
Saya bisa kok perbanyak kolaborasi dan sharing dengan teman dan berdiskusi tentang banyak hal. Kalau saya lagi penat, saya bisa menyendiri sementara di kelas sambil main HP Ibu yang membuat dengarkan musik. Boleh kan Bu? Atau bisa juga di belakang kantin. Atau saya bisa juga mengajak Bapak Ibu guru untuk membuat rencana melakukan pelajaran yang menarik di kelas nanti Bu. Bagus sekali Rehan, memang harus seperti itu. Oke, sekarang kita pulang ya. Sampaikan salam Ibu sama orang tua kamu. Ya Bu, makasih banyak ya Bu ya. Saya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak. Ya Bu. Kenalkan, nama saya M. Romli Wijaya, kelas 7 dari SMPN 26 Kroy. Assalamualaikum, nama saya Raihan, kelas 9A dari SMP 26 Kroy. Senang dan sering diperhatikan sama Bu Ade. Senang. Dek memberi saya bertanggung jawab menyelesaikan masalah saya sendiri. Bu Ade membimbing saya agar memperbaiki diri. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bu Ade. Sekian penyajian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.